His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 15 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kerajaan Allah bukanlah hal yang murah, apalagi murahan, di mana Yesus telah menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa untuk membayar dosa kita dengan nyawanya. Hari-hari ini terlalu banyak orang bodoh yang memiliki pikiran terbalik, seolah-olah mereka menikmati berkat Tuhan. Mereka berkata, muda kaya raya, tua foya-foya, dan mati masuk surga. Ini adalah hal yang sangat mengerikan, karena mereka tidak mengenal kekekalan yang akan datang menjemput. Dunia ini bukan tempat liburan. Dan dengan mudah kita berpikir bahwa hanya dengan berbuat baik, mati pasti masuk surga. Saya ingatkan bahwa tidak demikian adanya. Bahkan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak semerta-merta Tuhan akan membawa kita ke surganya. Tetapi Tuhan memberikan kita waktu untuk hidup mengenal Dia dan mencintai Dia, serta menghidupi keinginannya, sampai berkenan pada pandangannya dan dilayakkan kita untuk masuk ke surganya. Di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dan hal ini menyatakan bahwa percaya di mulut saja tidak ada gunanya, karena hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan dikenannya. Seperti yang tertulis di dalam Matius 15 ayat 8. Dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dan oleh karena itu, pemazmur mengajukan pertanyaan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Demikian yang tertulis di dalam Mazmur 15 ayat 1 dan 2. Dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada syarat yang harus kita bayar untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan memerintah bersamanya kelak. Ketika kita mendapatkan anugerah keselamatan secara gratis, maka Tuhan juga mau kita membayar harga untuk diam di dalam tahtanya.
Dan setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, hidup kudus. Hidup kudus adalah hal yang mutlak diperlukan. Jika hanya mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, hal itu tidaklah cukup. Semua itu harus kita buktikan melalui perbuatan kita. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 12. Dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Hidup di dalam kekudusan berarti kita melakukan ketaatan terhadap firman-Nya supaya kita menjauhi segala yang jahat. Yang kedua adalah ucapan yang benar. Karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang suka lidahnya dolak-dalik. Orang yang tidak menjaga bibirnya dari yang jahat tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi, seseorang yang mampu menguasai lidahnya, ia sempurna di hadapan Allah. Yang ketiga, menjadi surat yang terbuka. Hidup sebagai kesaksian tentang Kristus dan kasih-Nya yang mengalir lewat kehidupan kita. Hidup sebagai saksi Kristus tidak diukur dari seberapa mahirnya kita berkhotbah atau seberapa sibuknya kita melayani, melainkan keintiman dengan Tuhan yang terefleksi melalui perubahan hidup kita, sehingga di dalam hidup kita memancarkan karakter Kristus secara nyata. Seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 16. Dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Tuhan Yesus memberkati.